Halo, selamat pagi semuanya. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi ke channel Kakak Ika Tulit Gede ya, adik-adik dan kawan-kawan. Kali ini adik-adik dan kawan-kawan sudah melihat bahwa kakak di depan airport. Nah, airport ini airport kecil kawan-kawan. Nah, sebentar dulu ya, kakak pasang ini dulu ya. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, kali ini adik-adik dan kawan-kawan bisa lihat ya, di belakang kakak ada helikopter. Jadi adik-adik dan kawan-kawan pasti tahu apa yang kakak mau omongkan, apa yang kakak mau bahas hari ini. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, seperti adik-adik dan kawan-kawan tahu, minggu lalu deh, kakak kan ada ngomong tentang gimana persiapan pertama kali ke UK. Nah, sekarang adik-adik dan kawan-kawan, karena banyak sekali adik-adik dan kawan-kawan meminta, Kak tolong dong ajarin gimana caranya pertama kali naik pesawat. Nah, ini pengalaman kakak dan mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu adik-adik dan kawan-kawan supaya tidak risau. Seperti pengalaman kakak ya, waktu kakak pertama kali Flores ke Jakarta kan, sampai nggak bisa tidur karena takut gimana nih di airport. Nah, sekarang kakak mau membahas ya, gimana caranya pertama kali dalam penerbangan. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, kakak duduk ini karena terlalu berisik. Tidak tahu kalau kalian dengar apa tidak kata-kata kakak ya. Nah. Ya, kali ini kakak ingin membahas bagaimana caranya pertama kali adik-adik dan kawan-kawan yang mau terbang, yang mau keluar desa atau keluar kota melalui pesawat. Pertama-tama kita harus ada tiket. Nah, tiket ini adik-adik dan kawan-kawan sekarang bisa membelinya lewat online seperti Traveloka, seperti banyak deh. Jadi adik-adik dan kawan-kawan tidak usah nyebrang ke different island, ke different kota untuk membeli tiket. Beli saja tiket online karena semua sekarang sudah di online. Itu nomor pertama ya adik-adik, beli tiket. Dan adik-adik dan kawan-kawan, kalau adik-adik dan kawan-kawan mau membeli tiket, jangan lupa bawa KTP. Karena kalau tidak ada KTP atau nama Anda atau adik-adik berlainan dengan KTP, maka nanti di bandara adik-adik dan kawan-kawan pasti ada persoalan. Nah, ingat ya, beli tiket bawa dengan KTP, bukan bawa lah. Kalau seandainya adik-adik dan kawan-kawan tidak bisa online, orang lain yang bikin untuk adik-adik dan kawan-kawan harus ikut nama di KTP adik-adik dan kawan-kawan supaya tidak ada problem di bandara nanti. Oke? Nah, itu yang nomor pertama. Oke? Nah, kita lanjut yang nomor kedua yuk. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, seperti adik-adik dan kawan-kawan lihat ya, di belakang kakak ada fly kecil, helikopter yang mendarat, jadi agak berisik. Tidak tahu kalau adik-adik dan kawan-kawan bisa mendengar atau tidak. Nah, nomor 2 ya adik-adik dan kawan-kawan, kalau nomor 2 ini setelah adik-adik dan kawan-kawan ada tiket ya, dan adik-adik harus ke airport, bukan pelabuhan air laut nih, airport. Nah, pergi ke airport, di situ adik-adik bisa lihat, adik-adik mau terbang domestik atau internasional. Oh, sorry, berisik. Ya, domestik atau internasional. Jadi, kalau adik-adik mau berangkat domestik, adik-adik harus pergi domestik. Domestik itu artinya di dalam negara. Kalau internasional di luar negara, oke? Nah, kalau seandainya adik-adik sudah ada tiket domestik tiket, adik-adik harus pergi ke bandara yang namanya domestik. Perhatikan ya, domestik. Jangan lupa ya adik-adik, bagasi itu harus lihat di tiket. Karena di tiket itu mereka sudah beritahukan kepada adik-adik bahwa berapa bagasi yang harus dibawa dalam tiket itu. Kadang-kadang 20 kilo, kadang-kadang 7 kilo,
ada juga yang tidak ada. Jadi harus perhati dengan tiket adik-adik dan kawan-kawan ya. Nah, bagasi sudah, tiket sudah, nah sekarang sudah di bandara. Baik adik-adik, karena adik-adik dan kawan-kawan baru pertama kali dalam penerbangan ya, jadi kakak anjurkan lebih baik datang lebih awal, karena kalau lebih awal lebih rileks gitu, nggak terburu-buru lari sana sini. Jadi 3 jam sebelum penerbangan adik-adik sudah ada di airport ya. Nah adik-adik, setelah adik-adik di bandara, adik-adik harus masuk ke dalam security check. Pertama-tama, adik-adik harus menunjukkan tiket Anda dan KTP Anda untuk security check. Itu yang pertama masuk airport, oke? Nah adik-adik, satu tips untuk adik-adik, kalau berpakaian jangan berpakaian yang kancingnya atau ada benda-benda metal ya, karena bisa terdeteksi di security check, oke? Nah, setelah itu adik-adik dan kawan-kawan mulai masuk dengan bagasi adik-adik dan kawan-kawan masukin ke dalam troli pengecekan. Nah, sebelumnya adik-adik harus membuka sepatu, jam tangan, ikat pinggang, dan bahan-bahan berupa cairan seperti parfum atau botol air atau apa, semua yang cairan simpan di box itu dan masukin ke dalam gorong-gorong ya. Dan ingat adik-adik, di dalam handbag adik-adik tidak boleh membawa bahan-bahan cairan sebanyak melebihi 100 ml. Kalau adik-adik mau bawa bahan cairan yang melebihi 100 ml, berarti adik-adik harus simpan di koper besar Anda, adik-adik ya. Nah adik-adik dan kawan-kawan, karena terlalu berisik, kakak sambungin di rumah ya, berisik sekali, jadi tidak kedengaran suara kita. Jadi kakak pulang rumah baru kita sambungin di rumah, karena terlalu berisik, kakak sampai berteriak-teriak di sini. Hai adik-adik semua, maaf ya kakak sambungin di rumah karena tadi berisik sekali. Nah begini ya, tadi kan kita sudah check in, nah sudah security check. Nah sekarang kita masuk ke check-in. Nah adik-adik dan kawan-kawan, check-in ada 2 cara. Satu, cara kita sendiri, seperti kita pergi ke mesin kalau di Indonesia kayaknya tahun lalu kalau waktu kakak pulang, kakak lihat di sana mesin mandiri, tulisan mesin mandiri gitu, check-in mandiri, tulisannya begitu. Tapi di situ kalau tidak ada barang baru kita bisa check-in sendiri. Jadi kalau pertama kali ini kan tutorial pertama kali terbang ya. Kalau adik-adik dan kawan-kawan pertama kali terbang, pergilah berbaris dan di sana mereka akan menimbang barang adik-adik dan kawan-kawan, dan sekali lagi ya kan kasih itu tiket adik-adik dan kawan-kawan, dan mereka akan kasih boarding pass ya. Jadi adik-adik masuk ke dalam situ, bukan masuk lah, karena adik-adik kan sudah masuk ya kan, sudah security check. Nah di situ adik-adik berbaris dan di situ kasih tiket online Anda, dan di sana mereka akan kasih boarding pass. Nah contohnya ini boarding pass seperti ini, tunggu ya. Nah kakak kasih tahu ya, yang ini, nah ini terbalik pula, sorry. Kalau yang begini nih, ini berarti kakak buat sendiri di mesin sendiri, di apa itu apa Indonesia bilang mesin cetak sendiri atau mandiri ya. Jadi yang ini, nah yang begini, ini berarti kita kakak baris dan mereka kasih boarding pass. Dan adik-adik dan kawan-kawan, setelah adik-adik dan kawan-kawan kasih apa itu barang kamu sudah ditimbang, mereka akan mengasih ini tiket kecil ini. Nah simpan itu tiket kecil ini, simpan itu baik-baik. Kalau kakak kan langsung lem begini, karena nanti kalau sudah sampai di tempat tujuan, tiket kecil ini perlu sekali untuk mengambil lagi, bukan untuk mengambil untuk keluar dari bandara. Mereka cek ini betul-betul barang kamu apa tidak dengan tiket kecil ini. Oke, jadi hati-hati kalau sudah masuk, sudah dikasih boarding pass dan dikasih tiket kecil ini ya.
simpan baik-baik supaya nanti kalau sampai di tempat tujuan adik-adik bisa tunjukkan kepada pihak tertentu di situ yang menanyakan ini tiket itu. Nah, adik-adik bisa menunjukkan tiket kecil itu. Oke, nah setelah itu adik-adik sudah ada boarding pass ya. Nah, nanti kakak ini balikin kamera dan kakak tunjukin satu persatu supaya adik-adik tidak tidak kalang kabut atau nah jadi ini gimana nih aku buatnya ya. Nah, kakak balikin kamera dan kakak tunjukin satu persatu ya. Nah, adik-adik baik ya. Adik-adik sudah check in. Pertama security check dan check in dan sekarang boarding pass. Nah, lihat ini. Boarding pass sudah di tangan ya. Nah, di situ adik-adik bisa melihat ini jam penerbangan. Nah, di gate ini kadang-kadang karena adik-adik datang terlalu awal ya kan, karena kakak bilang tadi 3 jam sebelumnya, jadi ini kadang-kadang tidak diisi. Seperti adik-adik lihat ini kakak sendiri isi pakai pen kakak karena kakak datang awal ya kan, kakak selalu datang awal, jadi kakak yang tulis tuh. Nah, dari mana kakak dapat nomor itu? Nah, itu dari nomor ini nih. Nah, dari ini adik-adik bisa lihat kalau adik-adik habis adik-adik check in. Nah, di situ adik-adik duduk dekat TV. Kalau masuk bandara kan banyak itu TV-TV ya kan, keliling itu TV-TV besar yang menandakan delay kapal ini sudah gate sudah buka. Nah, di situ adik-adik lihat QR 15 dengan penerbangan Qatar. Nah, lihat ini seperti kalau di Indonesia adik-adik terbang dengan Lion. Nah, lihat Lion yang penerbangan dari tanggal ini pertama lihat di TV itu nama penerbangan maskapai penerbangan seperti Lion, Garuda atau apa ya kan. Nah di situ lihat ini tanggal dan dari mana ke mana dan kodenya ini nih. Nah, kodenya ini. Nah, di situ adik-adik bisa lihat nomor gate berapa, nomor berapa. Nah, selalunya sebelum 1 jaman begitu mereka di TV sudah keluar itu tanda-tanda ini gate, nomor gate. Dan selalunya juga kalau adik-adik memang sudah lancar ya, sudah tahu semuanya. Nah, adik-adik bisa datang 1 jam sebelumnya atau ya 30 menit sebelumnya. Tapi kalau kakak, anjuran kakak 3 jam sebelumnya adik-adik sudah keluar dari rumah adik-adik ke bandara, karena kita tidak tahu macet atau mobil rusak atau apa ya kan. Nah, tiket Anda akan hangus. Oke. Nah, itu dia. Jadi pertama kalau sudah ada tiket boarding pass, nah tulisan boarding pass, nah ini boarding pass. Nah, adik-adik keluar minum atau bisa keluar lagi ketemu keluarga di luar, bisa juga sih kalau adik-adik sudah confident gitu kan. Nah, kalau tidak adik-adik harus ke TV dulu, walaupun ini belum keluar, adik-adik lihat dulu, padahal begini, jadi sambil belajar sih maksud kakak. Nah, setelah itu 1 jaman kemudian lihat nama maskapai adik-adik, ini dari mana ke mana dan tanggal, dan yang ini nih flight ininya, kodenya ini, dan mereka akan mengasih gate-nya. Nah, setelah mereka kasih gate itu berarti adik-adik masuk ke gate itu untuk ke ruang tunggu. Itu yang terakhir, itu ke ruang tunggu, yang gate terakhir itu. Jadi adik-adik harus pastikan yang ini harus ke sini. Kalau adik-adik ke gate lain, adik-adik pasti terlambat itu. Makanya kakak bilang lebih bagus awal. Oke, pastikan adik-adik harus di gate C1. Ini cuma contoh saja ya, ini di Doha ini. Jadi ini C1. Ini di London ini bukan Doha. Ya, Doha. Jadi hati-hati, harus ke sana. Dan yang ini adik-adik seperti kakak bilang tadi, ini kakak punya luggage. Oke? Karena ini kan transit transit air ticket ya. Jadi ini nomor yang ini nih, nanti setelah kakak sampai di Jakarta,
Nah, pengurus di situ, pengurus maskapai di situ, atau ya pengurus maskapai ya, pekerja-pekerja di situ, mereka harus cek walaupun Anda sudah memegang bag Anda, luggage Anda, tapi mereka mau cek nomornya pas apa tidak. Nah, setelah itu kalau adik-adik dan kawan-kawan tunjukkan yang ini, nah ya udah, kita boleh keluar. Kalau belum sama, mereka tidak mau. Barangkali mereka pikir, kita tersalah ambil orang punya bag atau apa. Nah, ini penting sekali. Jadi jangan dibuang. Tempelkan kayak kakak punya ini. Jadi nanti selamat sampai tempat tujuan. Oke? Baik adik-adik. Nah, sekarang adik-adik sudah dapat semuanya ini ya. Semuanya ini adik-adik sudah dapat. Nah, sekarang adik-adik siapkan KTP adik-adik. Tambahkan dengan KTP adik-adik. Ya, ingat ini. Tambahkan dengan KTP adik-adik. Nah, adik-adik sekarang pergi ke boarding gate yang tadi C1 itu kakak punya. Nah, pergi ke boarding gate sana, kasih ke orang yang menjaga di situ, masuk cek satu kali lagi itu, masuk ke boarding gate, ke tempat tunggu, ruangan tunggu gitu. Ini yang terakhir nih adik-adik. Jadi adik-adik tunjukin ini saja dengan KTP. Nah, baru scan lagi. Nah, ambil handbag adik-adik dan masuk tunggu di ruang tunggu. Itu tinggal penerbangan. Jadi seperti kakak bilang tadi ya, ingat KTP. Nama di tiket harus sama dengan KTP. Kalau tidak, adik-adik pasti ada problem. Dan mungkin 190% adik-adik tidak bisa terbang karena nama berlainan. Oke? Nah, setelah itu, setelah cek security check satu kali lagi, nah di situ adik-adik bisa duduk di situ tunggu. Sebenarnya sih biasanya 20 menitan begitu atau 30 menitan duduk di ruang tunggu situ menunggu untuk dipanggil keberangkatan. Nah, adik-adik ingat ya, kalau sudah sampai di situ jangan tidur, karena kadang-kadang itu pengalaman anak saya, dia ketiduran di situ. Nah, untung ada yang ini pembersih tukang pembersih cleaning service di situ, panggil dia, "Dek, kayaknya penerbangan kamu mau jalan." Nah, itu untung ya, karena jangan tidur, karena di situ pendek sekali waktunya di situ. Jadi lihat-lihat saja ya jalannya kemana, lihat orang sambil belajar. Oke? Kalau ada buku, baca buku. Kalau ada HP, main game. Itu saran kakak. Nah, adik-adik, begitu sudah. Setelah itu adik-adik masuk ke dalam, pegang lagi ini tiket, dan mereka akan kasih lepas ini untuk mereka, dan adik-adik cuma bawa tiket itu. Dan tiket itu jangan dibuang ya adik-adik, supaya jadi kenang-kenangan. Kalau kakak di sini, kakak simpan semuanya supaya kita bisa lihat kembali, wah dulu itu aku pernah terbang ke Semarang, ke Surabaya, ke Jakarta. Oke? Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik dan kawan-kawan. Lain kali baru kita sambung balik. Mungkin next stepnya kakak mau kasih tutorial tentang transit, karena banyak orang yang minta transit. Nah, nanti kalau kakak ada waktu, kakak iniin lagi ya. Oke deh adik-adik dan kawan-kawan, sampai di sini dulu. Lain kali baru kakak sambung balik. Semoga konten ini bisa membantu adik-adik yang baru pertama kali travel lewat penerbangan. Oke, terima kasih banyak-banyak. Dan sekali lagi kakak minta maaf kalau ada kata-kata atau bahasa kakak yang jungkir terbalik. Karena seperti adik-adik dan kawan-kawan tahu, kakak di sini kebanyakan berbahasa Flores dengan saudara-saudara kakak di Indonesia. Jadi mohon maaf kalau bahasa Indonesia kakak jungkir terbalik. Oke deh ya kawan-kawan semua, sampai ketemu di next video. Dadah semua.